Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Vicky Firdaus. Kita akan membahas tentang bab 2 pada database Advanced Database menggunakan Oracle dengan dosen pembimbing kita Pak Rengga Asmara SPOM UCA. Bab 2 yang akan dibahas adalah teori desain database, aturan sistem informasi dalam organisasi, organizational context untuk penggunaan sistem basis data, siklus sistem informasi, siklus sistem aplikasi data. Jadi beberapa aturan yang digunakan sistem informasi pada organisasi berbeda-beda. Yang paling sering adalah 3, ini siklus sistem informasi, siklus sistem aplikasi basis data, organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Oke, kita bahas yang pertama, organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Alasan mengapa membutuhkan database. Data dianggap sebagai resource yang bekerja sama sehingga lebih efisien jika manajemen dan kontrol dilakukan terpusat. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi. Untuk mengimbangi pertumbuhan data, diperlukan untuk memodelkan dan mengatur data. Terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Organizational concept untuk penggunaan basis data. 2 karakteristik tambahan dari sistem basis data. Data independen, external schemas atau view. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru yaitu integritas, SQL atau bahasanya itu, kemudian dukungan untuk browsing. Siklus sistem informasi, kita masuk ke pembahasan yang kedua. System definition. Yang kedua adalah database design, database implementation, loading or data conversation. Yang kelima application conversation. Yang keenam testing and validation, 7 operation, 8 monitoring dan maintenance. Jadi ada 8 siklus informasi. Proses desain basis data, ada koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBNS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Jadi sebelum kita membuat sebuah desain basis data, misalkan kita mencari analisa kebutuhan apa yang dibutuhkan pada basis data tersebut. Yang kedua, buat desain basis data konseptual, karena ini nanti berkaitan dengan optimasi query atau optimasi pencarian data. Yang ketiga, pemilihan DBMS yang sesuai atau yang berkualitas. Yang keempat, pemetaan model data. Yang kelima, desain basis data fisik. Yang ketujuh, implementasi dan tuning sistem basis data. Jadi DBMS yang sudah kita pilih, kita tuning lagi agar sistemnya bekerja lebih cepat. Proses desain basis data ada 6 tahap. Yang tahap pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Tahap kedua, desain basis data konseptual, desain skema konseptual, desain transaksi. Tahap 3, pemilihan DBMS. Tahap 4, pemetaan model data. Tahap 5, desain basis data fisik, dan tahap 6, implementasi basis data dan tuning. Oke, kita akan bahas mengenai tahap 1, koleksi dan analisa kebutuhan. Merupakan aktivitas dari bagian ini adalah analisa aplikasi mayor dan kelompok pemakai, dokumen, lingkungan operasi, penulisan respon. Tahap 2, karakteristik desain, skema konseptual, expressiveness, simplicity and understandability, minimality, diagrammatic representation, formality. Oke. Tahap 2, desain basis data konseptual. Strategi merancang skema. Top down strategi. Ketiga ada bottom up strategi, inside out strategi, mixed strategi. Jadi ada 5 strategi yang bisa kita gunakan untuk desain basis data konseptual dengan tujuan yang sama, yaitu memperbaiki desain dan nanti dihasilkan dalam bentuk
data fisik akan lebih efisien. Kategori transaksi: reticle transaction, transaction mix transaction. Pemilihan DBMS, kita masuk ke tahap 3. Hal yang harus dipertimbangkan dari sisi ekonomi dan organisasi dalam pemilihan DBMS. Yang pertama, software acquisition cost, maintenance cost, jadi harga hardware acquisition cost, database creation and conversion cost, personal cost, training cost, operation cost. Jadi kebanyakan pemilihan database DBMS ini tergantung dari cost, karena kebanyakan dari harga itu berbanding lurus dengan kualitas. Faktor adanya keputusan berpindah dari basis file ke basis data. Kompleksitas data, semakin kompleks data yang kita gunakan, alangkah baiknya kita menggunakan basis data atau database yang sudah terkomputerisasi. Sharing di antar aplikasi, pertumbuhan perubahan data secara dinamis, frekuensi permintaan ad hoc data, volume data. Keempat, pemetaan model data. Tahap berikutnya dari perancangan basis data adalah membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dan menetapkan skema tersebut. Proses pemetaan dalam dua bentuk: System Independent Mapping, tailoring the schema to a specific. Tahap kelima, desain basis data fisik. Kriteria dalam pemilihan rancangan basis data fisik. Yang pertama ada waktu respon, ada utilitas ruang penyimpanan, transaction, pengeluaran. Kita masuk ke tahap 6, implementasi basis data dan tuning. Pada tahap ini rancangan logika dan fisik selesai. Jadi yang sebelumnya sudah kita anggap sudah selesai, kita masuk ke implementasi basis data sehingga kita dapat mengimplementasikan sistem basis data yang merupakan tanggung jawab dari DBA bersama desainer basis data. Oke, kita masuk ke latihan soal untuk teori 2 ini. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Yang pertama ada koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi basis data dan tuning. Soal yang kedua, manakah dari 6 tahap disebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Jawabannya adalah desain basis data konseptual, pemetaan basis model data, desain basis data, karena suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS independent model data tingkat tinggi seperti ERR, DER, model, serta skema konseptual diharuskan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada tahap 2 ke dalam model data dari DBMS yang dipilih pada tahap 3. Masuk ke soal yang ketiga. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa ke aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Jawabannya adalah skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen itu sendiri.
Kita masuk soal yang kelima. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Karena untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan satu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru beserta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan-kebutuhan dari para user dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Buatlah aplikasi aktual dari suatu sistem basis data. Tentukan kebutuhan dari level pemakai yang berbeda, hal kebutuhan tipe query dan transaksi yang diproses. Ini karena kita masuk yang ketujuh, bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Expressiveness, simplicity dan understandability, minimality, diagrammatic representation, dan formality. Jadi ada 5 karakteristik dari model data yang untuk perancangan skema konseptual ya harus diproses. Yang ke-8, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Perbedaan kedua pendekatan terletak pada tujuan, di mana banyak view atau kebutuhan dan banyak pemakai dan aplikasi digabungkan. Pada pendekatan terpusat, rekonsiliasi dilakukan secara manual oleh DBA. Hal ini dapat mengakibatkan terjadi konflik pada staf DBA. Masalah ini dipecahkan dengan menggunakan konsultan luar pada pendekatan view integration. Setiap kelompok pemakai merancang skema konseptual masing-masing, kemudian proses integrasi diaplikasikan pada skema ini oleh DBA untuk membentuk skema integrasi global. Soal nomor 9, strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Merancang skema ada top-down strategi, bottom-up strategi, inside-out strategi, dan mixed strategi. Soal nomor 10, sebutkan langkah-langkah view integration perancangan skema konseptual. Identifikasi koresponden dan konflik di antara skema. Memodifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Menggabungkan view. Rekonstruksi. Jadi sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Yang 11, sebutkan faktor untuk melancar pemilihan paket dari PNS untuk sistem informasi. Organization wide adoption of a certain familiarity of personnel with the availability of vendor service. Yang ke-12, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem independen? Dan itu terakhir dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.